memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana lagi-lagi kita dipertemukan dan berjumpa di malam yang sangat indah, yakni di malam Jumat, yaitu dalam rangka pengajian rutinitas kita, pengajian pembacaan Yasin secara berjamaah, dan mudah-mudahan semua jamaah yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Insyaallah sekeluarga berangkat haji dan umroh ke Mekah, rezekinya jadi nambah. Insyaallah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salam adalah kita hadiahkan keharibaan alam kepada Habibina wa Syafi'ina qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim FP2R, yang saya hormati Ketua dari Amuba, yang saya hormati seluruh jamaah, para ustadz di sini, para haji yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan yang saya hormati juga selaku Sohibul Bait, yaitu Kang Tisna atau Kang Ocel, maka Kang Tis ya, Kang Tis, mata Allah bituli hayati. Mudah-mudahan sekeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, semata-mata bakal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari ini saya sedikit membahas, waktu itu ada pertanyaan, dan ini kayaknya sangat luar biasa kalau kita bahas malam hari ini. Ada perbedaan antara nabi dan rasul. Seorang nabi, dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Ada nabi, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Yang kedua adalah rasul. Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Seorang nabi belum tentu rasul. Seorang rasul sudah pasti nabi. Siapakah rasul? Ada yang bisa jawab? Siapa rasul? Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Nabi Isa. Siapa lagi? Nabi Musa. Siapa lagi? Ismail nggak masuk. Ada lagi? Semuanya ada 5, dapat julukannya adalah ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ulul azmi adalah 5 nabi yang mendapat julukan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah utusan Allah. Ini seorang nabi yang dapat ujiannya sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dapat dilalui. Dulu waktu sekolah, bapak-bapak pernah denger nggak kata gurunya begini ya, Pak Bara kepala sekolah nih. Anak-anak yang sudah selesai ujian boleh pulang ya. Pernah dengar begitu nggak? Anak-anak yang selesai ujian boleh pulang. Sama kehidupan kita di dunia. Kalau kita belum meninggal, berarti kita belum lulus ujian. Masih diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup pasti akan penuh ujian, dan barang siapa yang bisa menghadapi dan lulus ujian tersebut, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti para 5 nabi ini yang ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu bertausiah ke sana ke sini, ya, suruh kenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit jamaahnya pada saat itu, dan bikin perahu yang gede, ntar saya bikin banjir bandang. Barang siapa yang naik perahumu, kamu akan selamat dengan para jamaahmu tersebut. Ada anaknya namanya siapa? Si Kanan. Itu suruh naik ke perahu malah naik ke gunung. Abi, saya mau ke gunung aja lah. Naik ke perahu tong, ntar kelelep lu. Enggak, saya mau pengen naik ke gunung. Saya mau ikut Abi lah, balas jasa begitu. Karena tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah terlanjur bandang, ternyata anaknya tidak selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Nuh diuji sama anaknya, para jamaah.
Yang lain para binatang, para hewan pun masuk pengen selamat, anaknya malah keluar dari perahu dan dia meninggal dunia dengan banjir bandang tersebut. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, ulul azmi, seorang nabi yang mendapat predikat rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi, ya. Dan mukjizatnya salah satunya adalah tidak mempan dibakar oleh api. Pada saat itu sedang sudah diikat semua, Nabi Ibrahim pas dibakar ternyata ada izin dari Allah dan ada mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak dapat yang namanya dibakar oleh api. Dan ujiannya apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim lama menikah, tidak punya anak, sekali punya anak satu. Siapa nama Nabi anak Ibrahim? Namanya siapa? Ismail. Nabi Ismail alaihi. Cocok kalau bicara kita sekarang yang tinggal seminggu ke depan, bayar. Dikit lagi mau Idul Adha. Udah dapat wahyu dari Allah nih, sampai sama umat lu, ya. Lu punya anak satu, potong, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim ini seorang nabi dan mendapat predikat rasul, kira-kira tuh anaknya dipotong apa enggak? Pasti mau aja karena udah perintah Allah, karena imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu tis, besok anaknya suruh potong, mimpi kira-kira potong nggak? Sayang, lama-lama anak boleh gedein, sekolah capek-capek main potong aja. Tapi beda dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, punya anak atu-atunya Nabi Ismail, udah gitu disuruh dipotong lagi sama Allah. Di saat matanya ditutup, di saat pas mau disembelih ternyata diganti dengan domba. Makanya sekarang yang mau berkurban dipersilahkan, ya. Sebentar lagi kita sudah masuk yang namanya Idul Adha. Yang ketiga, seorang nabi yang mendapatkan predikat rasul tadi siapa namanya? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini diangkat sama musuhnya yang paling berat, yaitu Raja Fir'aun. Fir'aun ini seorang manusia udah ngaku Tuhan, padahal mau masuk laler doang itu ke kupingnya mati sama laler. Karena dia ngerasa udah paling jago, paling raja. Negaranya diuji, dikasih belalang banyak jasa pada saat itu. Masih belum cukup juga, dikasih yang namanya kodok banyak jasa di kampung tersebut. Pada saat itu Nabi Musa dikejar. Nabi Musa mendapat mujizat satu tongkat, suruh belah lautan. Mereka semua zamannya sudah lewat dan Fir'aun dengan rombongannya digulung oleh air laut dan meninggal dunia. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu ngaji di malam Jumat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nabi yang mendapat predikat rasul ulul azmi adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini polemik yang sangat besar. Karena emang Islam datangnya terakhir. Kalau kita beli makanan somai, biasanya ada telur, ada pare, di situ ada tahu. Yang disisain terakhir Bang Erwin ceritanya? Telurnya biasanya yang enak ya. Dan pare dulu pahit lah, dimakan duluan. Pare udah habis. Wah, tahu nih makan lah. Tahu udah habis, tinggal telur. Nah ini kita kayak agama kita nih. Ya, Allah nuruninnya emang yang terakhir. Nabinya juga nabi terakhir. Agamanya yang paling bontot. Emang bontot mah dicengin melulu, bener nggak? Anak bontot mah diomelin melulu. Ya, anak bontot mah biasanya dibully melulu, biarin. Tapi paling disayang biasanya anak bontot, bener gak bapak-bapak? Sama kayak agama kita sama nabi kita bontot, tapi paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, nama lafaz Allah di sampingnya yang paling pantas bukan Adam, bukan Ibrahim, bukan Nuh, bukan Ismail, tapi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa ini seorang nabi dan dia mendapatkan julukan ulul azmi dan dia pun sama seorang rasul. Betul, karena mujizatnya bisa menghidupkan orang mati. Pada saat itu, ya mohon maaf ini kalau cerita untuk Kristiani kayaknya agak sedikit panjang dan lama banget. Kita anggap aja Nabi Isa adalah ulul azmi dan mendapatkan predikat nabi dan seorang rasul. Yang nabi terakhir, yang nomor 5 yang saya bilang tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Ujiannya sangat berat. Nabi Muhammad sampai pernah nggak makan 3 hari, perutnya diganjel sama batu. Ya, Nabi Muhammad SAW waktu tausiah agama itu dilemparin, mohon maaf, kotoran onta.
dilempari batu sampai berdarah matanya kena pelipisnya. Tapi masya Allah ya, para kiai kita, para habaib kita sekarang kalau sudah hadir di satu tausiah, saya baru datang aja diseduhin teh manis sama Kang Entis. Ini pesanan saya nih, ubi warna oranye udah ada depan mata. Nabi Muhammad mau tausiah dilemparin kotoran sapi, kotoran unta, bapak-bapak sekalian. Masya Allah sangat berat perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai naik ke langit Isra Mi'raj, pas turun lagi ke dunia cerita sama orang banyak, nggak ada yang percaya. Nabi Muhammad dianggap gila, Nabi Muhammad dianggap bodoh. Ngapain ke langit ketemu Allah, masa subuh udah sampai lagi? Tapi ada namanya sahabat satu namanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, bukan Abu Bakar bin Siddiq, bukan. Siddiq itu bukan nama bapaknya, tapi julukan. Siddiq itu artinya benar. Makanya ada 4 sifat Nabi yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah Siddiq, artinya benar. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tablik, kita menyampaikan walau satu ayat nih kayak begini nih. Yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Dalam 4 ini kalau kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama Siddiq artinya benar. Kira-kira malam Jumat kita setiap malam Jumat duduk begini nih pengajian, benar apa salah? Benar ya. Makanya kita salah satunya mendapat predikat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan julukan As-Siddiq yang artinya benar. Mohon maaf, setiap saya lewat di warung Madura depan tuh Bang Wawan beli rokok, itu anak muda sekarang aja udah pada HP miring semua. Saya kelakson nggak ada yang nyautin, atuh kak fokus ya. Ada 15 orang di balik. Coba tuh kalau anak muda kita tarik langsung ikut rotip semua tuh, masya Allah pun luar biasa ya. Bukan di mari doang, dipisahin ke sama mbak. Ya, kalau dia memang bahasanya pengen bener, ikut ngaji lah. Nah, sebarang-barang tuh sama FP2R ataupun sama Amuba. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan takut dan jangan bosan, ajakin terus. Ya, kalau buat kebaikan kita ajakin terus. Batu keras pakai tetesan air, lama-lama airnya jadi batunya jadi bolong. Sekeras apapun kalau kita lawan dengan kelembutan, insya Allah ya nanti akan lembut dengan sendirinya. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Kita dikasih omongan, lu jangan bocorin ke dia ya, karena kalau dibocor nanti dia sakit hati. Besok dia ngobrol sama orang yang diomonginnya, ribut jadinya yang ini sama yang ini. Nauzubillah min. Ya, terus amanah dapat dipercaya. Ya, kita punya di sini yang namanya bendahara, ada Kang Wawan, ada yang besok buat kegiatan, ada Ustadz Marjuki sebagai bendaharanya. Mudah-mudahan ini mendapatkan namanya predikat amanah, yaitu salah satu sifat Nabi yang dapat dipercaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini sekali lagi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah tablik, menyampaikan. Makanya kalau ada bahasa di banner, hadirlah tablik akbar. Tablik itu menyampaikan, akbar itu besar. Berarti tablik akbar artinya penyampaian untuk agama Islam secara besaran. Oh, baru tahu saya. Ya, sampaikanlah walau satu ayat. Kita tahu doa makan, sampaikan ke anak kita, tong baca doa makan begini. Kita bisa doa mau keluar rumah, sampaikan ke anak kita, tong baca doa begini kalau mau kemana-mana. Tong kalau mau ketemu ustadz cium tangannya yang bener. Tong kalau ketemu sama guru yang sopan, kalau lewat tundukin palanya, kan begitu. Kita sampaikan sama anak-anak kita. Karena guru yang paling utama di rumah adalah orang tua. Kata Ki Hajar Dewantara, anggaplah semua orang sebagai guru dan anggaplah semua tempat sebagai sekolah. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku menjadi bebas. Itu Ki Hajar Dewantara tuh, masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir, salah satu sifat Nabi adalah dan Rasul adalah patonah, artinya cerdas. Dalam arti kata, bang saya ngaji nggak bisa. Gimana ini caranya? Duduk aja di tempat tersebut sama kita dapat pahalanya. Kita baca Al-Quran masih ribet, baca Yasin kadang yang lain mau udah di ayat 5, saya mau masih di Yasin, terus belum bisa baca Arab, baca Indonesianya. Di situ kan i-nya 2, bukan Yasin jadi Yasiin, dibaca begitu. Makanya belajar dan ngaji. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar, ya. Di rumah Quran apa bara disiapkan kalau yang mau ngaji dipersilakan dengan segala hormat. Ataupun memang sudah malu, saya nggak mau ngaji begitu lagi lah, ikut duduk ngaji nguping juga insya Allah pahalanya sama. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Jadi tadi ada 5 nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi, seorang nabi yang dapat julukan juga sebagai rasul. Seorang nabi belum tentu rasul, seorang rasul sudah pasti nabi. Siapakah nabinya yang pertama tadi? Yang 5 itu? Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau tanya siapa rasulmu? Rasul saya Muhammad, tapi saya ada 4 rasul lagi yang wajib kita ketahui. Seperti itu jawabnya. Ya, nanti kan dalam kubur juga kita ditanya nih, mulut kita nggak bisa jawab, yang jawab tangan, mata, sama kaki. Manro buka. Kalau kita apalin sekarang di YouTube, manro buka, jawabnya apa ya? Oh, manro buka, Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa begitu. Nanti amal kita yang jawab. Kita apalin sekarang juga tetap mulut kita mau ditutup. Mudah-mudahan dengan faedah kita selalu ngaji di sini, nanti amal kita bisa jawab di saat ditanya dalam kubur oleh Munkar dan Nakir, dan kita nanti di kuburan ini bercahaya dan masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadanallahu wa yakum ila siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Takbir. Allahu Akbar. Bismillah. Ini teh saya, bagaimana ya?